Halo guys, ketemu lagi bersama gua Andrew di channel Bezel Time pastinya. Di video kali ini gua juga akan menjawab pertanyaan dari subscriber. Ini adalah pertanyaan ketiga dari beliau ya, namanya Bro Zenito. Jadi beliau ini adalah subscriber yang kritis dan rajin bertanya. Pertanyaan kali ini juga panjang, jadi gua akan bacain pertanyaannya, tapi gua akan potong-potong supaya gue beri penjelasan dulu baru lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, gue bacain ya. Dulu saya awal beli jam mekanik dan sekedar tahu kalau itu nggak pakai baterai dan sempat ngira kalau flying wheel itu tourbillon dan baru tahu beberapa bulan lalu kalau dua jenis itu beda. Oke, jadi gue akan menjelaskan dulu secara singkat dan padat, semoga dapat dimengerti ya. Pertama, tourbillon. Nah, jadi bagi yang belum tahu ya, gua akan ceritakan kalau tourbillon itu dia di dalam movementnya ada satu sangkar, isinya adalah jantung si movement mekanik yang terdiri dari 4 komponen. Ada balance wheel, hairspring, pallet fork, dan escape wheel. Nah, kalau di jam yang bukan tourbillon, dia bergeraknya tuh kayak gini. Ini balance wheel-nya kiri kanan bergerak, terus ini ada escape wheel-nya begini. Nah, kalau di tourbillon jadi begini. Seperti pada gambar, seperti pada video ya. Oke, jadi itu zaman dulu movement mekanik punya permasalahan dengan akurasi akibat gaya gravitasi yang berubah-ubah. Kayak kita kan pakai jam itu berubah-ubah, kadang begini posisinya, kadang begini, bagaimana. Kemudian ditaruh juga bisa, kadang taruhnya miring misalnya atau kebalik gimana. Nah, itu sedikit banyak berpengaruh terhadap akurasi. Jadi pada waktu itu tourbillon itu salah satu solusi untuk meratakan gravitasi. Jadi movementnya bisa lebih akurat. Makanya dia si sangkarnya juga berputar terus. Berputarnya kan ada yang seperti tadi gue bilang ya, ada yang begini doang gitu. Ada yang ditaruh posisinya begini gitu, nggak begini. Ada yang bisa muternya begini gitu, macam-macam tourbillon itu. Nah, begitulah penjelasan singkat gue tentang tourbillon ya. Nah, sekarang flying wheels. Langsung aja kita lihat, ada contoh jam Seagull berikut. Nah, kalau flying wheel itu dia terpisah dari jantung jam mekanik. Jadi dia ada satu komponen tambahan berupa roda seperti baling-baling atau roda yang juga berputar seperti tourbillon. Itu berputarnya dalam 1 menit itu kembali ke posisi yang awal gitu. Jadi seperti jarum detik gitu. Selama 60 detik dia kembali ke posisi awal, seperti sama dengan tourbillon yang single axis yang cuma begini aja yang paling sederhana. Itu juga berfungsi sebagai jarum detik. Nah, cuma bedanya dia itu fitur tambahan. Gua tanya ya sama satu teknisi di luar sana tentang flying wheel ini, dia juga jawab itu nggak ada fungsinya sama sekali. Dia cuma sebagai dekorasi aja, tapi ada sedikit efek negatif terhadap movement, yaitu dia akan membutuhkan power sehingga lebih boros lah powernya begitu ya. Oke, kita sekarang lanjut ke pertanyaan Bro Zenito lagi ya. Dia bilang, beberapa bulan lalu saya lihat di AliExpress ada jam tangan yang open heart dengan 2 flying wheel. Jadi ini jam dari Cina. Dia bilang kalau mereknya Ailang pakai double flying wheel. Tapi setelah gua cek, gua lihat ini sih bukan flying wheel seperti yang di jam Seagull tadi. Oke, jadi ini sebetulnya balance wheel. Jadi seperti tadi ada 4 komponen dalam jantung jam mekanik. Nah, ini tuh sebenarnya jantung jam mekanik yang expose ke dial, dibuat lebih tinggi si balance wheel-nya. Kemudian ditempel pakai ada kerangka plat besi di situ, kemudian dibaut ke dial kan. Jadi posisinya diekspos keluar gitu.
Ya, tujuannya sih untuk keindahan, pastinya untuk estetika aja. Nah, sebetulnya double flying wheels ini bukan inovasi baru. Dia sudah ada sejak tahun 1931. Yang menciptakannya adalah satu watchmaker di Swiss bernama Philippe Dufour. Jadi ini contohnya, dia ditampilkan pada caseback ya, tapi bukan pada dial. Nah, dia pertamanya pocket watch, kemudian dia juga bikin versi jam tangannya gitu. Jadi ini si Philippe Dufour nih watchmaker yang udah tua sampai sekarang. Dari dulu dia kerja gitu di perusahaan-perusahaan jam, terus akhirnya dia independen sekarang dan dia bikin merek sendiri. Tapi jatuh-jatuhnya tuh kayak micro brand karena dia cuman bikin jam itu berdasarkan pesanan kayak gitu. Kayak inilah kayak Kurono Tokyo gitu kalau di Jepang. Kayak gitu. Tapi ini orang Swiss seumur hidupnya paling baru ciptain 200 pieces aja gitu jam tangan gitu untuk dijual, tapi yang kelas mahal-mahal kayak gitu. Terus ada lagi di merek MB&F. Nah, ini si double balance wheel-nya udah ada di atas dial. Oke, kemudian ada yang bikin sampai 4 flying wheels di merek Roger Dubois. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan Bro Zenito. Jam tangan yang open heart dengan 2 flying wheel apa nggak rawan rusak kalau kebanyakan flying wheel? Satu flying wheel aja bisa nyimpen daya untuk 10-40 jam. Nah, ini gue terus terang agak bingung ya sama pertanyaan yang terakhir. Jadi setahu gua kalau power dari jam mekanik itu dihasilkan dari mainspring yang digulung pada sebuah barrel. Kita tahu jam mekanik itu ada 2 jenis kan, yang automatic dan manual winding. Kalau jam automatic itu si mainspringnya dikencangkan oleh rotor ketika jamnya dipakai. Tapi kalau di jam yang manual winding, pengencangan mainspringnya ada waktu kita putar crown-nya gitu kan. Jadi kalau balance wheel itu menerima daya, dia bukan menghasilkan daya. Tahu gua begitu kan. Nah, jadi si double balance wheel pada jam Ailang Chinese tadi itu harusnya nggak akan jadi cepat rusak sih. Karena memang sudah diteliti oleh Philippe Dufour yang dulu, dan juga dikembangkan terus di jam-jam yang lain dipakai juga gitu. Cara kerja double balance wheel itu jadi begini, dia kan 2 ya, dia tidak terkait satu-satu dengan yang lain, tapi dia punya bit rate sendiri yang mirip tapi nggak sama 100%. Nah, cuman kalau dia ditempatkan di jarak yang dekat, dia itu jadi ada resonansi bagaimana, jadi dia bit rate-nya jadi bisa nyambung, bisa sinkron gitu satu dengan yang lain. Oke, gitu penjelasan dari gua ya, semoga menjawab Bro Zenito. Ini memang sangat menarik sih, gua juga baru mengetahui hal-hal seperti ini gitu. Jadi gua belajar dari pertanyaan Bro Zenito. Oke, sekarang ini gua mau berpendapat ya sebelum gua tutup. Jadi kalau gua sih suka yang flying wheel, yang seagull tadi. Jadi dia bisa berfungsi sebagai jarum detik. Dan lebih bagusnya lagi nih ya, kalau baiknya si jarum detiknya tuh dibuang, jadi nggak ada jarum detik, jadi kita bisa, perhatiannya kita bisa terfokus sama si gerakan flying wheel-nya. Ya itu dekorasi yang mengagumkan sih buat gua gitu. Tourbillon juga oke gitu pastinya ya, karena itu mekanisme yang tertinggi di jam mekanik. Cuma pertama harganya pasti mahal. Terus kedua, kalau yang Chinese tourbillon itu agak berisik dia bunyinya. Jadi takutnya kalau berisik gitu nanti gue susah tidur karena gue kan naruh koleksi gue kan di nakas tempat tidur tuh. Jadi kalau berisik gitu gue belum bisa kebayang tuh kayak apa gitu ya, apakah seberisik apa gitu, gue belum pernah pegang sih. Gitu. Terus kalau yang double balance wheel yang ada diangkat di dial seperti jam Ailang itu, gue sih kurang gimana suka karena jadi bikin terlalu rame gitu dialnya gitu. Ya begitu aja deh ini video gue bakal tutup.
Sudah ada 2 subscriber lain lagi yang bertanya ke gua. Jadi ini gua akan jawab ya nanti di video-video berikutnya. Nantikan aja. Tolong komen di bawah ya bagi kalian yang mau bertanya lagi ke gua. Dan berikan like dan share kalau video ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.